Muradipun tauhil wali kalajengan khutbah nikah. Ewatene khutbah nikah wonten kalodhangan injeng menika badhe kapimpin titik Romo Ki Haji Sodik Hamzah. Katur dhumateng panjenenganipun kasumanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah syahadatan nartaqi biha ila manasibil indari wal busra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi qala fi hadithihi wastausu bin nisa'i khaira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina asbaha kullu minhum hadiyaw wa siraja munira amma ba'du. Sadatil ulama al-izza wa fi muqaddimatihim al-masayih. Para bapak lan para ibu, hadirin hadirat, terutama dua mempelai yang saya hormati dan saya cintai. Pagi yang penuh bahagia ini ada suatu peristiwa yang selama hidupnya belum pernah dialami dua mempelai. Sampun kawin teman, dereng. Peristiwa itu tiada lain adalah akad perkawinan atau akdun nikah. Nikah yang menurut Imam Ghazali adalah satu-satunya kenikmatan surga yang diturunkan di dunia ini. Tanyakan Pak Kiai Sarobuddin Husain. Adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa nikmat surga itu sama sekali bukan yang pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan dibayangkan atau dilamun oleh hati manusia di dunia ini. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi dapat dipahami secara konkret. Ternyata tidak seorang pun di dunia ini yang mampu menceritakan seperti apakah nikmatnya nikah itu. Dalam arti lain seperti apakah nikmatnya bersetubuh. Oleh karenanya nikmat yang semacam tadi dapat diperoleh di dunia ini hanya dengan akad perkawinan syar'i. Dengan melalui akad perkawinan ini setidak-tidaknya dua mempelai menginginkan agar diberi kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai perwujudan hidup dalam rumah tangga nanti yang ideal. Al-Quran menggambarkan rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang dikemas dengan mawaddah warahmah. Pengertian mawaddah menunjukkan adanya rasa suka dari seseorang kepada orang lain karena adanya faktor-faktor yang dinilai sebagai kelebihan yang dimiliki oleh pihak yang disukai, seperti keadaan fisiknya yang menarik, cantik bagi Mas Hertoyo, cantik bagi Mas Isna Rahma, dan gagah seperti Mas Hertoyo. Tutur kata yang lemah lembut, sikapnya yang sopan dan ramah, senyumnya yang menawan, wajahnya yang imut-imut dan lain sebagainya. Sedang pengertian rahmah menunjukkan rasa sayang dan simpati dari seorang kepada orang lain, justru karena adanya hal-hal yang dianggap sebagai kekurangan, sebagai kelemahan pada pihak yang dikasihi, seperti karena usianya sudah lanjut seperti Kiai Daroji, fisik yang sudah tidak kuat lagi, kesehatan yang mulai terganggu, ingatannya sudah mulai berkurang dan sebagainya. Hubungan cinta kasih antara suami istri pada saat masih muda, apalagi masih pengantin baru, lebih banyak didasari oleh rasa mawaddah. Namun apabila usia sudah mulai lanjut, fisik sudah kurang menarik, kekuatan sudah menurun, maka yang lebih nampak adalah rasa rahmahnya. Untuk itu kepada para masyayikh, ulama, hadirin hadirat, agar mau mendoakan kepada dua pengantin agar mereka punya sentuhan-sentuhan mawaddah warahmah semenjak muda sampai tua. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Dikatakan oleh Imam Ghazali pula bahwa nikah merupakan taruhan, az-ziwaju durbun min durubil yanasib. Memang perkawinan membawa konsekuensi dan risiko-risiko logis, dororun makul, yang perlu ditata dan dikelola dengan hati-hati dan dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Oleh karena Al-Quran menegaskan bahwa perkawinan antara suami istri dianjurkan adanya muasyarah bil ma'ruf, yang dalam penjabaran sehari-hari dapat ditampilkan antara lain seperti pembagian pekerjaan rumah tangga yang adil dan penuh tepos liro. Dan yang kedua, komunikasi omongan. Mas Harto dan Mbak Irma, suami istri menggunakan bahasa yang penuh kemesraan dan kesucian. Dari itu agama menetapkan bahwa sebagai penanggung jawab dan pemimpin rumah tangga, juga sebagai pencari nafkah dan penyandang biaya keluarga, sedangkan istri sebagai pengelola dan penata rumah tangga yang setia dan menjaga kehormatan serta kesejahteraan rumah tangganya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suami yang dalam hal ini Mas Hartoyo, engkau sebagai lelaki diharapkan dalam rumah tanggamu nanti jangan suka membuat rumah tangga yang tegang, tapi buatlah rumah tanggamu yang selalu cerah, santai, berwibawa seperti Pak Sodik ini. Dalam agama menyebutkan di antara salah satu pergaulan suami istri, hendaknya suami suka mengajak kelakar dan bergaul dalam rangka meringankan tanggungan beban moral rumah tangganya, karena rayuan dan buruan itulah yang amat mampu menghibur hati wanita. Dalam hadis Nabi disebutkan, karena Rasulullah min afkain nasi ma'anisai, Rasulullah adalah seorang yang banyak bercanda dan bergaul dengan permaisurinya. Ini yang pertama, Mas. Yang kedua, Mas Hartoyo, engkau sebagai suami, jika Anda bergaul dengan istrimu, disayujakan bersikap seperti anak kecil, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang bagi lirajul ayakuna fi ahli misla sobi wa idza iltamasu ma indahu wujida rajulan. Suami itu jika bergaul dengan istrinya disayujakan seperti anak kecil. Pak Wali Kota juga kalah dengan istri, dan juga diperlukan oleh orang lain baru menunjukkan kebalunya sebagai manusia dewasa. Mas Hartoyo, engkau sebagai lelaki, agar semua tindak kamu dikenang oleh istrimu dan sikapmu tidak akan dilupakan selama-lamanya, maka rumah tanggamu nanti diharapkan agar kau memperhatikan apa yang telah dikatakan oleh agama, yaitu dhuhukan idza walad, engkau banyak tersenyum jika ada di rumah. Dua, sakutan idza harat, jangan suka mata keranjang bila di luar rumah. Yang ketiga, akilan bimawajat, engkau mau makan apa yang tersedia. Yang terakhir, ghairu sailin amma faqada, engkau jangan sekali-kali menanyakan apa yang tidak ada. Tahu pangan tahu, tempe pangan tempe, ya. Hadirin hadirat rahimahullah. Sekarang bagi Mbak Isna Rohmah. Mbak Isna, apa yang kau perbuat jika suamimu baru pulang kerja, badan penuh keringat, dan mungkin kakandamu sempat melirik jin-jin wanita yang beragak di tengah jalan? Maka tiada lain, Anda harus bisa membawa penampilan yang menarik hati kakandamu, dan Anda harus bisa menyambutnya dengan penuh menyenangkan dan ruman muka yang berseri juga, tutur kata yang mesra dan penampilan yang mempersona. Biasanya bagi lelaki yang lelah tenaganya, ia lebih memerlukan santapan rohani daripada santapan jasmani. Hadis Nabi menyebutkan, khairun nisaikum man idza nadhar ila zawjiha saradu wa idza amara atadu wa idza ghaba anha hafidhathu fi nafsiha wa mali. Yang kedua, Mbak Isna, engkau sebagai istri diharapkan agar berlaku sederhana dalam kehidupan rumah tanggamu nanti. Bahkan agama melarang hidup mewah-mewahan, jangan besar pasak dari tiang geden umyak kurang cagak. Selain dari itu, istri dapat memelihara hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak dan memegang rahasia suamimu dan rahasia rumah tanggamu nanti. Akhirnya keduanya supaya saling cinta menyintai, Mas Hartoyo dan Mbak Isna, engkau harus menganggap
Mas Hartoyo menganggap tiada wanita yang cantik dan melek mempercuna melainkan adinda Mbak Isna Rohmah bin Agus Fatruddin. Sedangkan Mbak Isna Rohmah, engkau harus menganggap tiada pria yang nampang sedap dipandang mata melainkan hanya Mas Hartoyo bin Haji Harji. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah dua pengantin mendengar khutbah saya yang mana tahan ini, rupa-rupanya hati mereka sudah merasa deg-degan dan sudah melirik mata kanan dan kiri. Saat dikedip-kedipi terus, terpaksa kami cukupkan sekian saja, dan selanjutnya berdiskusi sendiri tentang apa yang harus dilakukan setelah akad nikah nanti, terutama doa apa ya Mas yang harus dibaca kalau mau tidur atau kalau mau apa-apa. Jangan manuk-manuk terus sama. Demikianlah apa yang kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi dua mempelai dan untuk kita semua para mantan-mantan pengantin dapat bernostalgia kembali. Aku lupa lihat astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih.